Presiden Palestina ungkap kelakuan parah pemimpin Hamas. وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهمهم أن تمحق غزة، المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. قالوا هذا قاله هنية وقاله مشعل، لا يهمنا ماذا يحصل. ثم قال مشعل أكثر من هذا، إن الذي يجري في غزة شيء بسيط لا يؤثر علينا. ثم خرجوا ليقولوا الحركة بعافية وبخير، وهناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب، آلاف الجرحى من أبناء الشعب، عشرات الألوف من البيوت. Naftali Bennett, ini yang akan dilakukan Israel pada Gaza. The U.S. is against an Israeli occupation post-war and is insisting that there has to be a Palestinian, whatever the governance is, that the Palestinians have to be involved, whether it's West Bank Palestinians or some new formulation. What do you think is the best solution here? Well, we have right now Al-Qaeda state on our border with Osama bin Laden supposedly running it. So the first thing you're analogizing Hamas, yeah, of Hamas course, with Al-Qaeda, because they're terrorists. Full-blown terrorists who we now know will murder all Israelis if they can, and rape and sever arms and legs of babies, which is what they did. So we have two objectives: to release all 240 hostages and to fully eliminate Hamas. You're asking about the day after, which is a long way down the road, but it's a legitimate question. We don't want to govern Gaza. Israel never had a territorial claim for Gaza. We gave up Gaza and handed it over to the Palestinian Authority, and we got hell. This time around, what we're going to want to do is keep a security strip after the war, a buffer zone. Haleluya. Assalamualaikum salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video. Video yang pertama yang sangat pendek, di mana ada bocah-bocah dari Palestina. Sepertinya otak mereka sudah dicuci oleh kelompok Hamas kalau mereka mau jujur, tetapi mereka tidak mau jujur, ya, tidak mau jujur. Dulu Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, saya pernah mendapatkan sebuah video di mana di video tersebut anak-anak sudah dibuat sedemikian rupa, dibuat berdarah-darah, seolah-olah mereka jadi korban. Padahal itu semua dibuat oleh sekelompok orang yang tidak mau bertanggung jawab. Apa tujuan mereka? Untuk mengharapkan simpati daripada dunia, khususnya dunia yang mayoritas seagama dengan mereka. Ya, saya tidak tahu apa agama mereka, saya tidak tahu. Karena bagi saya tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tidak ada agama. Tetapi kelompok tersebut membuat anak-anak wajahnya dipermi, ya, dicat, tubuhnya dicat seolah-olah anak-anak tersebut, dan ada kaum ibu-ibu juga, seolah-olah mereka terkena bom, terkena tembakan, terkena serangan. Padahal tidak, saudaraku. Ini pernah ada seorang reporter yang membongkar kejadian ini. Nah, seperti cuplikan video yang sangat pendek berikut ini Bapak Ibu, kita akan melihat sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Nah, itu dia saudaraku, ada seorang anak-anak di atas panggung, Free Gaza, dan lalu diikuti oleh orang banyak, Free Gaza. Lalu dikatakan lagi oleh anak tersebut, Free Gaza. Diikuti lagi, Free Gaza. Lalu yang ketiga kali, apa kata anak itu? Free Israel. Lalu membuat banyak orang tertawa,
ada yang tepuk tangan, ada yang riuh. Ini semua kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, semua sudah disetting, saudaraku. Anak-anak dijadikan budak mereka untuk berbicara kepada dunia. Sudah dididik, saudara. Kita melihat bagaimana anak-anak di Palestina, masih kecil-kecil, mereka beraninya minta ampun. Berani minta ampun. Ya. Hidup mereka sudah tidak normal lagi. Nah, saya melihat di banyak media sosial, orang tidak bisa netral. Ada yang tidak bisa netral, tidak mau netral. Ada yang takut kalau netral. Kenapa takut kalau netral? Takut dihina, takut diolok-olok, takut dicaci maki, takut diboikot. Bapak Ibu tahu salah satu YouTuber yang sangat terkenal di bangsa dan negara kita ini, gara-gara beliau mengundang Buya Arazi. Nama YouTube-nya itu adalah Bapak Deddy Komposer. Gara-gara beliau mengundang Buya Arazi, lalu oleh orang banyak menganggap bahwa Buya Arazi ini pro ke Israel. Padahal tidak sama sekali. Beliau sangat cinta kepada Palestina, sayang kepada rakyat Palestina. Tetapi beliau tidak senang kepada Hamas. Apalagi kalau kita melihat tanggal 7 Oktober kemarin, di mana semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan aman, semua dalam keadaan damai, tidak ada angin, tidak ada mendung, tiba-tiba hujan petir yang sangat besar sekali. Itu mengagetkan semua orang, dunia kaget. Tetapi adakah orang yang berani mengutuk apa yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober itu? Dan kita mendapatkan berita, mendapatkan informasi di media sosial, di mana 1.400 rakyat Israel menjadi korban karena kebiadaban Hamas. Pada tanggal 7 Oktober itu ribuan roket dikirim oleh Hamas, diserang oleh Hamas, ditembak oleh Hamas dari Gaza ke Israel. Adakah orang yang mengutuk? Tidak ada. Relawan-relawan yang bertebaran di media sosial hari-hari ini, mereka banyak bicara di media sosial, di TikTok, di YouTube. Adakah mereka netral? Tidak. Adakah mereka menyalahkan serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober? Tidak. Tapi hari-hari ini mereka hadir hanya memberitahukan kepada dunia bagaimana korban berjatuhan di pihak Palestina. Memang sangat kita sayangkan Bapak Ibu, di Palestina banyak sekali anak-anak yang jadi korban, ibu-ibu, bapak-bapak jadi korban. Tetapi semuanya dimulai dari Hamas. Ini tidak pernah dikasih tahu kepada dunia. Hamas yang mulai duluan. Kenapa Israel membalas serangan? Kenapa Israel menyerang? Karena Hamas yang memulai duluan pada tanggal 7 Oktober. Apakah mereka memberitahukan kepada dunia bagaimana rakyat Israel, rakyat sipil, meninggal 1.400 jiwa meninggal dunia? Apakah tidak yakin di antara 1.400 jiwa yang meninggal di Israel itu ada orang Islam juga di sana? Orang Kristen, kepercayaan-kepercayaan lain juga sangat banyak di sana. Ini kita berpikir dengan akal yang sehat, kesampingan agama, kesampingan akidah, kesampingan keyakinan. Netral. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak pernah melihat mereka berbicara tentang kenetralan. Mereka berbicara tentang bagaimana tanggal 7 Oktober Hamas melakukan serangan secara membabi buta, secara mendadak. Tidak pernah mereka lakukan. Tidak pernah mereka beritakan mengenai serangan tanggal 7 Oktober. Tidak pernah sama sekali. Termasuk pemerintah dan oknum-oknum yang ada di pemerintah. Tidak pernah sama sekali mereka mengutuk serangan pada tanggal 7 Oktober kemarin. Tidak pernah. Ramai-ramai diberitakan bagaimana Israel menyerang Palestina. Lalu mereka berkata bahwa orang Kristen di Indonesia ini aneh bin ajaib katanya. Mereka membela Israel. Padahal orang Kristen di sana tidak diangkat. Kita dikatakan aneh karena membela Israel. Kita tidak membela Israel. Kita netral. Perhatikan juga, lihat juga bagaimana serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober. Jangan lupa, semua dimulai dari tanggal 7 Oktober.
Tidak akan ada korban jiwa di Palestina kalau tidak ada mulainya pada tanggal 7 Oktober kemarin. Seandainya tanggal 7 Oktober kemarin tidak ada serangan yang dilakukan oleh Hamas, rakyat Palestina sampai detik ini mereka masih aman, mereka masih damai, mereka masih bermain. Rumah sakit tidak ada yang hancur, tempat main anak-anak tidak ada yang hancur, gedung sekolah tidak ada yang hancur, masih utuh. Tetapi karena tanggal 7 Oktober, tanpa ada badai, tanpa angin, hujan, geledek, petir besar sekali mengagetkan dunia. Ini saudaraku yang harus dilihat. Ayo kita netral, berani tidak netral. Kalau kalian berkata bahwa aneh bin ajaib orang Kristen membela Israel, sekali lagi kami tidak membela siapapun, cuma kami tidak mengutuk Israel. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kami, siapa yang mengutuk Israel maka dia akan dikutuk, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Tetapi juga kami tidak membenarkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, ya. Tetapi kalau kita melihat, wajar dan sangat wajar Israel melakukan serangan karena dia duluan diserang oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa teman-teman itu tidak bisa netral, tidak pernah memberitakan, menceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dimulai semua pada tanggal 7 Oktober kemarin. Tidak ada yang berani menceritakan hal yang beginian, Bapak Ibu. Nah, maka kita melihat Arab Saudi ketika mereka mengatakan Kristen Indonesia itu sangat aneh. Apakah mereka tidak aneh? Arab Saudi saja tidak membela Hamas. Arab Saudi. Tidak ada satupun orang Arab Saudi membela Hamas. Pemerintah Arab Saudi membela Hamas. Justru mereka berpihak kepada Israel. Kenapa mereka bisa berpihak kepada Israel? Apakah gara-gara diplomatik? Tidak, mereka berpikir dengan pikiran yang sehat, berpikir dengan pikiran yang jernih, dan semua mereka berpikir titiknya itu ada di tanggal 7 Oktober kemarin itu. Jadi yang tidak dipikirkan oleh orang banyak yang ada di bangsa dan negara kita. Ini Bapak Ibu. Nah, kembali lagi saudaraku, Deddy Corbuzier hari ini banyak dihujat oleh netizen. Di kolom komentar saya membaca di TikTok itu banyak dihujat. Bahkan ada banyak lagi yang dihujat, ada yang diajak boykot. Maka saya pernah berkata bahwa kepada Anda yang YouTuber, artis, siapapun Anda, jangan menyebelah. Netral pun Anda jangan. Silakan Anda bela Palestina. Tetapi pesan saya jangan mengutuk Israel. Itu pesan saya. Kenapa saya katakan Anda harus bela Palestina? Karena kalau tidak, Anda akan kehilangan viewer, Anda akan kehilangan subscriber, dan Anda akan diboykot. Ketika Anda diboykot, apa yang akan Anda lakukan? Pasti akan timbul penyesalan. Tapi kalau kami sudah biasa, kami dihina sudah biasa, dicaci maki sudah biasa, diolok-olok sudah biasa, dikatakan Yahudi pesek sudah biasa bagi kami. Tapi Anda yang artis jangan. Maka saya juga pernah mendengar di salah satu YouTuber juga, ya. Beliau berkata, saat ini itu sangat sensitif sekali, kata beliau. Sensitifnya apa? Kita tidak bisa netral. Netral pun kita dihina. Netral pun kita disalah-salahkan. Tidak bisa netral sama sekali. Ini yang dikatakan oleh salah satu YouTuber. Subscribernya juga sudah jutaan. Tidak ada yang tahu, yang tidak tahu beliau. Cuma saya tidak mau sebutkan nama beliau. Takutnya nanti beliau juga dihina. Biarkan saja Bapak Ibu yang sudah tahu. Silahkan Bapak Ibu berpikir. Nah, ini saudaraku. Jadi kita harus berpikir dengan akal yang sehat. Nah, kembali lagi ketika mereka berkata Kristen Indonesia sangat aneh, yang lebih aneh lagi adalah bagaimana pernyataan daripada Bapak Presiden Palestina. Apa kata Bapak Presiden Palestina? Serangan tanggal 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas ke Israel itu tidak mewakili Hamas sekali. Ini presiden loh yang ngomong. Siapa kalian yang berani berkata bla 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 bla? Itu presiden Palestina sendiri loh yang ngomong. Di mana hari-hari ini kita melihat presiden Palestina dibenci oleh banyak orang. Dibenci oleh banyak orang. Bahkan beredar informasi, kita melihat di TikTok, di YouTube juga, ya di Google juga beredar informasi bagaimana beliau diserang oleh orang yang seiman, yang seagama dengan beliau. Ayo kita beragama dengan santun, beragama dengan damai. Kita ini adalah saudara. Memang kita bukan saudara seiman, bukan saudara seagama, bukan saudara seakidah.
Bukan saudara satu kepercayaan, tetapi kita saudara kemanusiaan. Kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Cuma kita beda pandangan dalam beragama, pandangan dalam berkeyakinan, pandangan dalam kepercayaan. Yang lain kita semua sama. Kita makan sama-sama makan nasi, sama-sama minum air. Nah ini, ayo kita berpikir dengan akal yang sehat. Mari kita saksikan bagaimana kata Bapak Presiden Palestina. Presiden Palestina ungkap kelakuan parah pemimpin Hamas. وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهمهم أن تمحق غزة، المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. قالوا هذا قاله هنية وقاله مشعل، لا يهمنا ماذا يحصل. ثم قال مشعل أكثر من هذا، إن الذي يجري في غزة شيء بسيط لا يؤثر علينا. ثم خرجوا ليقولوا الحركة بعافية وبخير، وهناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب، آلاف الجرحى من أبناء الشعب، عشرات الألوف من البيوت المهدومة. إلى اليوم 100,000 فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم. لكن حركة حماس بخير. حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية. قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح، ثم يقولون نحن قاومنا. Salam damai dari Fakta Israel. Dikasih Tuhan para pencinta Ajil Habagat, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah menyaksikan sama-sama pernyataan daripada Bapak Presiden Palestina. Itu pernyataan Bapak Presiden Palestina sendiri, bukan rakyat biasa yang ngomong. Itu adalah kepala pemerintahan yang ngomong, Bapak Presiden Palestina. Apakah kalian ingin menyanggah hal tersebut? Silahkan sanggah, ya, silahkan sanggah. Apakah tidak lucu kita habis-habisan membela Hamas, sementara presiden sendiri, kepala pemerintah sendiri di Palestina berpihak kepada Israel secara tidak langsung dan mengutuk Hamas. Beliau berkata semua ini dimulai dari Hamas. Seperti yang saya katakan tadi, seandainya tanggal 7 Oktober kemarin tidak menyerang Israel, sudah pasti rakyat Palestina sangat aman, sangat damai, sangat tentram, sampai detik ini tidak ada peperangan. Tapi semua ini dimulai oleh Hamas. Dan kita juga pernah membahas, Bapak Ibu, Israel itu hampir tiap hari diserang. Tapi kalau kecil-kecilan Israel tidak membalas. Yang dibalas itu ketika besar-besaran. Nah, tanggal 7 Oktober kemarin ribuan roket Israel dapat serangan, ribuan roket. Dan Israel perlu kita ketahui, Bapak Benjamin Netanyahu, beliau berpegang pada hukum Musa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ketika rakyat Palestina mati, mereka juga harus mati. Dan ketika dibalas, membabi buta dibalas, berdarah-darah mereka. Nah, ini dia Bapak Ibu, mereka juga takut dengan hukum Musa, maka mereka tidak akan membinasakan orang lain. Kalau mereka binasakan apa? Maka ada konsekuensi yang akan mereka terima, ada sebab akibat yang akan mereka terima, dan mereka sangat takut. Kalaupun terpaksa mereka lakukan, maka mereka juga akan menerima akibat dari apa kelakuan orang-orang Israel itu. Nah, jadi kepada anda-anda yang mengatakan bahwa sangat aneh sekali orang Kristen membela Israel, lebih aneh lagi kalian yang membela sementara pemerintah sendiri di Palestina berpihak secara tidak langsung, sudah berpihak kepada Israel dan mengutuk serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Mana yang lebih aneh? Ayo berpikir dong. Jangan dengan amarah, jangan cari dia, kejar dia, penjarakan dia, bola ini, bla bla bla. Jangan seperti itu. Mari kita beragama dengan santuy.
beragama dengan damai. Kalau memang mau perang opini, ayo kita sama-sama perang opini. Sama-sama kita main di medsos, tunjukkan data yang paling benar dan bisa nggak kita netral. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Jangan ketika kita hadir di media sosial, kita bukan membawa kedamaian, tetapi mengajak orang untuk timbul amarah ketika mereka mendengar omongan kita. Buang yang seperti itu. Pemikiran kata-kata seperti itu buang. Ingat, saya selalu ulang-ulang di setiap video, tanggal 7 Oktober ini adalah titik yang harus semua orang melihat. Bapak Ibu, video yang ketiga mari kita saksikan bagaimana Bapak Naftali Bennett. Mari kita saksikan. Naftali Bennett, ini yang akan dilakukan Israel pada Gaza. The U.S. is against an Israeli occupation post-war and is insisting that there has to be a Palestinian, whatever the governance is, that the Palestinians have to be involved, whether it's West Bank Palestinians or some new formulation. What do you think is the best solution here? Well, we have right now Al-Qaeda state on our border with Osama bin Laden supposedly running it. So the first thing you're analogizing Hamas, yeah, of course, with Al-Qaeda, because they're terrorists. Full-blown terrorists who we now know will murder all Israelis if they can, and rape and sever arms and legs of babies, which is what they did. So we have two objectives: to release all 240 hostages and to fully eliminate Hamas. You're asking about the day after, which is a long way down the road, but it's a legitimate question. We don't want to govern Gaza. Israel never had a territorial claim for Gaza. We gave up Gaza and handed it over to the Palestinian Authority, and we got hell. This time around, what we're going to want to do is keep a security strip after the war, a buffer zone, to move them away from Israel, say 1 kilometer deep. And there will be some sort of a transitory period after which there'll be a form of self-governance that works for them. Well, that's a demilitarized zone that takes away some land from them. Well, there's a price to pay when you go and murder innocent civilians. We have to. We're not doing it because we want to grab land. As I said, we have no desire for that, but we have to protect our people. If you had crazy terrorists next to your home, you'd also want a security zone. What do you think about this 3-day pause? Because the Prime Minister has not indicated that, but we understand that there are talks underway with Qatar, with Israel, with the U.S. for a 3-day pause, hopefully to try to get some hostages out. Is that on the table? I think instead of applying pressure on Israel to cease fire, there should be only one pressure point, and it's to pressure Hamas into disarming Gaza and releasing hostages. But as an interim step, what about a 3-day pause? It's a very bad idea. I'll tell you why. Why is it a bad idea? It's a bad idea because when it might help you to get hostages out. They're going to play around with us and maneuver us and give us a few hostages, but then it'll prolong the whole suffering of everyone. Do you think that Netanyahu would agree to it? I don't know. You'd have to ask him. I'm representing my position. We're in war. We have to defeat Hamas. The longer this goes on, the more suffering there'll be for everyone. So imagine it's the Nazi regime, January 1945, we got to win the war. If we keep on pausing and allowing them to refresh themselves, each time we give them a day, it's another 2 weeks to the war. Now, the counter-argument is that you are losing not only Europe and others in the region, and their opinion may not matter, but ultimately it's going to affect your funding and your support internationally. But you're losing the Senate. A majority of the Senate has now come out with a statement saying that there has to be a pause and that Israel has to be, that the $14 billion should not go to Israel if it's in violation of U.S. or international law. And international law does affect some of your airstrikes. Well, there's two different issues. International law, we're abiding to international law. We are bending over backward to allow everyone out of harm's way from northern Gaza to southern Gaza. Except that there's no place for them to go. There and is in southern Gaza. There are safe zones, but if Hamas, we have seen strikes against safe zones. No, we have it on camera. It's not a safe zone. If Hamas shoots rockets from there, it's not a safe zone. It's a killing zone, and we have to eradicate Hamas.
understand there's no magic wand that can tweezer out Hamas if they insist on killing their own people by hiding within them and shooting rockets at us. So the best way to shorten the suffering is to win and focus on winning. Right now, it's tantamount to thinking about the German citizens in January of 1945. You want to end the suffering, you got to win. Let me ask you about the hostages. Do you know that the 240 are still alive? I don't want to talk about the precise information. Many of them for sure are alive, and we're very worried about them. There should really be only one demand and one question every morning. Why aren't you releasing the hostages? We're talking about babies. We're talking about a 6-month-old baby. You got to see, this is Kfir Bibas. This is a 6-month-old baby, and he's being held hostage by Hamas. They're not complying with the Red Cross requirement. The Red Cross are supposed to get in and communicate with families, see them. So I know that. We're talking about just the craziest, most radical Islamic terrorists and sadists in the world. There's no way to meet them in the middle. If we give them a pause, it means they'll now rearm themselves. It'll prolong the war. They're going to kill many more Israelis, and that's unacceptable. And no two-state solution. We gave them a state in Gaza. They got a full-blown state in 2005. We pulled out, gave them the land, and they turned that state into a disaster, into hell. We're not going to do a 3-state solution. Bebaskan sandera Hamas. Salam damai dari Fakta Israel. Nah, saudara para pencinta Al Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Ingat, semua apa yang dialami oleh saudara kita yang ada di Palestina, mau kepercayaan apapun dia, mau agama apapun dia, itu penyebab awalnya adalah pada tanggal 7 Oktober kemarin. Dan yang membuat saya heran tidak habis pikir, semua aktivis tidak pernah berbicara mengenai serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin, di mana rakyat Israel, kita dapat informasi, meninggal dunia 1.400 orang. Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, berpikir dengan hati nurani kita. Ayo kita bicara detail. Bicaralah pada tanggal 7 Oktober kemarin bagaimana rakyat Israel meninggal 1.400 jiwa. Itu yang informasi kita dapatkan. Begitu juga bagaimana banyaknya jiwa meninggal di Palestina, ribuan jiwa meninggal. Nah, semua dimulai dari serangan pada tanggal 7 Oktober kemarin. Dan hari ini kita juga dapat informasi, kita melihat berita, ribuan jiwa meninggal, ribuan orang meninggal di Palestina. Ayo kita sama-sama berdoa supaya peperangan ini segera berakhir, kedamaian terjadi, dan teroris harus dimusnahkan di muka bumi. Ya, Anda tidak perlu menjadi orang Kristen, Anda cukup menjadi manusia. Kalau kita semua berpikir dengan akal yang sehat, teroris harus dimusnahkan. Tidak perlu jadi orang Kristen, cukup menjadi manusia. Kita akan sama-sama mengatakan teroris harus dimusnahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.